Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya. Salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah dalam mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita dalam kajian akidah, kajian tentang keimanan dengan pendekatan Asmaul Husna, mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat nama-nama indahnya, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu artinya kita mengenal Allah, bersama Allah, menuju kepada Allah. Kajian hari ini adalah asma Allah yang keenam, Al-Mu'min Jalla Jalaluh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha terpercaya. Al-Mu'min, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menetapi janjinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min yang memberi keamanan bagi makhluknya. Al-Mu'min, dialah Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan rasul-rasulnya. Karena itu Al-Mu'min itu akan sangat dekat dengan Al-Amnu, yang memberikan perlindungan. Karena itu dialah Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan ketenangan batin serta rasa aman. Karena itu tidak ada iman bagi seseorang yang tidak amanah. La imanan illa amanillah. Maka tidak seorang itu beriman kecuali dia amanah, yang bisa dipercaya, yang jujur, yang memenuhi janjinya, yang memberikan jaminan keamanan bagi makhluknya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jika manusia menyandang tentang keimanan atau Al-Mu'min, manusia menyandang keimanan mukmin, maka dia adalah orang-orang yang terpercaya. Dia adalah orang-orang yang menepati janjinya. Dialah orang-orang yang amanah. Oleh karena itu, dalam tradisi keimanan sebagai seorang mukmin, seorang muslim, jika saudaranya telah berjanji dengan mengucapkan atas nama Allah, billahi, tallahi, dan seterusnya, maka kita harus percaya karena dia sudah menggunakan nama Allah. Maka hanya seringkali ada orang-orang yang
menggunakan dalam tanda petik atas nama Allah untuk kepentingan dirinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tidak kurang dari 22 kali tentang al-mu'min. Sekalipun al-mu'min itu akan berkembang menjadi berbagai kalimat. Makanya aman, amanah, iman. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-23 Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyak asma Allah itu yang menyangkut tentang secara langsung kepada Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Al-ayah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada sembahan illa huwa kecuali dialah al-malik, al-qudus, as-salam, al-mu'min. Dialah yang memiliki alam jagat raya ini, yang menguasai alam jagat raya ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lepas dari segala kekurangan, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin keselamatan, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpercaya dan menjamin keamanan. Karena itu amnu, amanah, iman. Seseorang untuk bisa amanah butuh kepercayaan. Kepercayaan akan melahirkan ketenangan. Karena itu ketenangan akan melahirkan keyakinan. Disinilah maka iman itu adalah pembenaran hati dan kepercayaan terhadap sesuatu, dan dialah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah menjelaskan tentang nama al-mu'minnya adalah berkaitan dengan eksistensi dirinya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada yang pantas untuk disembah itu kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu yang maha terpercaya, maka apapun yang disampaikan, apapun yang difirmankan adalah kebenaran adanya. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas untuk disembah, karena memang dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur segalanya ini. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan janji bagi orang-orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan lebih baik, lebih banyak dari kebaikan yang telah ia lakukan. Wala najzannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi balasan kebaikan bagi seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik, lebih banyak dari kebaikan yang ia lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga nyatakan, man jaa bil hasanat falahu asyru amsalihha, al-ayah. Siapa saja yang melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak ada kebaikan kecuali balasan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali akan mendapatkan kebaikan. Karena itu yakinlah
dalam hidup ini selalu berbuat kebaikan, maka pasti akan datang kebaikan kepada kita. Itu sudah menjadi sunnatullah di dalam kehidupan ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang bahwa al-maliknya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala merajai, memiliki, menguasai. Allah menyampaikan dan itu betul-betul terpercaya. Bisa dipercaya bahwa ya, kalau sudah Allah yang menentukan di dalam kehidupan ini, siapa yang bisa mengelaknya? Karena itu al-mu'min juga terkait dengan al-malik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya yang ada di alam jagat raya ini. Ma fil ardi wala fis sama wa ma bainahuma, apa saja yang ada di bumi, apa saja yang ada di langit, dan apa yang ada di antara bumi dan langit. Dan itu bukan hanya omongan, tapi betul-betul terpercaya apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam dari hal yang besar kemudian mengecil menjadi, coba kita sejenak melihat diri kita, bahwa sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita ini di bawah kekuasaan Allah. Maka apakah benar, bisa dipercaya enggak? Ya, karena Allah itu al-mu'min, menegaskan bahwa kepemilikan Allah dan penguasaan Allah terhadap diri kita. Buktinya apa yang ada dalam anggota tubuh kita ini tidak menurut kepada kita, tapi akan menurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh kita tidak taat kepada diri kita, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Taat kepada pemiliknya. Seringkali saya sampaikan, maunya kita bertambah umur, tambah tua itu ya tambah kuat gitu. Tapi ternyata tidak demikian. Begitu sudah 40, terus masuk 50, 60, mestinya semakin kuat. Terus tambah 70, sudah 70 tahun mestinya kan tambah hebat, tambah kuat. Tapi ternyata tidak. Terus semakin jadi 80 kalau nyampe. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Dan di antara kamu sekalian ada orang-orang yang dipanjangkan umurnya. Allah kembalikan keadaan seperti semula. Apakah kamu tidak berpikir, katanya Allah. Jadi ternyata anggota tubuh kita, karena itu sudah menjadi sunnatullah, Allah yang mengatur. Maunya kita rambut itu jangan memutih. Sudah sampai kita datang, kita cari obat, kasih hitam lagi, nanti keluar putih lagi. Sudah dihitam lagi, nanti keluar putih lagi. Waduh, kamu rambut gak nurut saya ya? Nurut siapa kamu? Kata rambut, ya aku nurut sama yang punya. Loh kan kamu punya aku? Bukan, aku punya Allah. Kalau bisa bicara pasti akan mengatakan semacam itu. Pandangan mata kita juga akan semakin berkurang. Maunya kita ya semakin jelas, semakin tegas. Tidak begitu adanya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menentukan. Kenapa? Kita berada dalam penguasaan Allah. Dan ini bisa dipercaya. Kenapa? Buktinya memang demikian. Kenyataannya memang demikian. Makanya al-maliknya Allah itu al-mu'min, terpercaya apa yang sudah dikuasai oleh Allah. Begitu juga menyangkut tentang Al-Qudus dan As-Salam. Allah itu terlepas dari segala kekurangan. Allah itu maha suci. Jadi tidak tersentuh tentang kesalahan, tentang tentang kekeliruan, enggak. Semua yang diciptakan Allah, semua yang ditetapkan Allah itu ya benar adanya, hak. Menurut kita
Ya, menurut kita manusia itu kalau melihat begitu kita di pasar, kita melihat sayur-sayuran berbeda macamnya, dan dalam satu macam sudah berbeda bentuknya. Begitu kita melihat mentimun, buah ketimun, ini sudah ada yang mulus, ada yang setengah mulus, ada yang bongkrek. Kita bilang apa? Ini ketimun jelek-jelek begini dijual. Padahal kita beli juga. Menurut pandangan manusia, ini Tuhan ini gimana sih bikin kayak gini? Ya memang Allah maha sempurna. Kemahasempurnaan itu menciptakan dengan beraneka ragam bentuk. Kalau semuanya mulus, semuanya pasti orang bertanya, yang jelek yang kayak apa ya? Gitu. Jadi disitulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu terpercaya. Dan keselamatan dalam hidup ini juga ada di tangan Allah. Oleh karena itu, kita senantiasa berpasrah diri kepada Allah. Karena memang Allah itu betul-betul bisa dipercaya. Dan bukan sekedar kita percaya, tapi akan sepenuhnya mengimani, meyakini dengan sepenuh hati bahwa karena bukan hanya berhenti di dunia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan masa depan. Itulah yang disebut akhirat. Maka orang-orang yang beriman dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Allah janjikan, habarkan ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah janjikan masa depan yang baik. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kafling yang luas. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah janjikan satu kafling yang sangat luas sekali. Setiap orang sudah disiapkan oleh Allah. Sebuah taman yang mengalir beraneka ragam sungai. Kira-kira kalau satu taman terdiri dari berbagai banyak sungai, itu pasti luas sekali. Karena kalau hanya sempit pasti satu sungai sudah habis nanti. Dan Allah sudah siapkan jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha. Allah siapkan bukan hanya taman yang ada sungainya, tapi beraneka ragam buah-buahan. Dan Allah persilahkan, silahkan kau menikmati apa saja yang ada di dalam surga itu. Maka orang-orang yang ada dalam surga mengatakan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha. Oh, ini ya Allah yang kau dulu pernah janjikan. Dan seseorang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang indah, taman yang luas, beraneka ragam buah-buahan. Kalau sendiri nggak enak pasti. Maka Allah menyebutkan lahum fiha azwajum mutahharah. Allah siapkan pasangan dari itu agar kamu bisa menikmati suasana yang sangat menyenangkan itu. Kalau sendiri kesepian, maka Allah sudah siapkan. Ini janji Allah dan bisa dipercaya.
Karena apa saja yang sudah berjalan ini ternyata memang Allah itu betul-betul mantap untuk kita percayai. Kita yakini dengan sepenuh hati. Lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Terus di sana dijanjikan oleh Allah, kamu bisa menikmati yang sangat lama. Gitu. Kalau di dunia ini kita untuk bisa mendapatkan suasana tenang, enak, dingin, kemudian beraneka ragam buah-buahan kita bisa metik, ini bebas semuanya, harus bayar berapa? Kalaupun kita bisa membayar, seberapa lama kita bisa menikmati di taman itu? Tapi Allah sudah janjikan, dan inilah maka orang-orang yang beriman dijanjikan oleh Allah dengan asma'nya al-mu'min, yakin bahwa Allah akan berikan dengan sepenuhnya. Maka orang-orang yang beriman itu akan merasa tenang, nyaman. Kenapa? Punya masa depan yang menyenangkan. Orang-orang yang beriman punya masa depan yang sangat menyenangkan, yang membahagiakan, dan itu yang dijanjikan oleh al-mu'min. Allah Subhanahu wa taala yang menepati janji, memenuhi janji dan sangat terpercaya. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin waliyazdadu imanan ma'a imanihim. Al-ayah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang memberikan rasa nyaman, rasa tenang, tentram fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala akan terus menambah keimanan dengan keimanan yang ada, ditambah lagi, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dari modal iman yang ada, Allah tambahkan lagi. Maka dari percaya kemudian yakin, tambah yakin, hakul yakin. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang diberikan keluasaan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bedanya orang yang tidak beriman dan yang beriman itu memang sangat jauh. Orang yang beriman itu bisa berpikir panjang dan berpikir luas. Orang yang tidak beriman itu pikirannya sempit, berpikirnya juga sempit. Semuanya hanya diukur menurut kemampuannya, semuanya hanya diukur dengan akalnya, padahal semuanya terbatas. Tapi kalau orang yang beriman, akal yang beriman mampu menembus lintas batas. Orang yang tidak beriman itu kalau bicara tentang akhirat, dia puyeng. Akhirat kayak apa? Bicara tentang alam barzah itu sudah nggak masuk akal. Bagaimana mungkin orang-orang yang sudah hancur di dalam alam barzah, sudah dikubur, bisa hidup lagi? Karena ukurannya dirinya. Apa bisa begitu? Ya kalau engkau nggak bisa, tapi kalau Allah bisa. Orang yang beriman langsung bisa. Kalau Allah bisa. Mana mungkin ya Muhammad, kata Abu Jahal, kamu dalam satu malam bisa pergi ke luar angkasa, dari Mekah menuju ke Palestina saja, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja, nggak masuk akal. Ya kenapa memang? Karena akalnya memang sempit. Orang yang beriman, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diceritai semuanya itu langsung, ya kalau saya percaya kalau memang Muhammad SAW yang cerita. Jadi orang-orang yang beriman itu cara berpikirnya itu sudah jauh sekali, terbuka sekali. Karena memang disitulah Allah Subhanahu wa taala letakkan. Begitu seorang langsung ditetesin keimanan, tes gitu langsung buka. Cakrawala berpikirnya sangat luas. Bahkan sampai
Jadi begitu mudahnya berpikir tentang akhirat. Ya, kalau Allah sudah menetapkan yang sebelumnya saja kita sudah alami, bagaimana tidak? Kita tidak pernah berpikir untuk lahir ke dunia, kita dilahirkan oleh Allah. Sebelum lahir, kita sudah diciptakan oleh Allah, kita diletakkan, ditempatkan di tempat yang sangat kokoh, namanya rahim. Sebelum di rahim, Rasulullah sudah menghabarkan kita berada di alam azali. Dengan begitu maka kita sudah melewati beberapa fase. Dari alam azali kemudian masuk ke alam rahim, dari alam rahim kita masuk ke alam dunia. Dari alam dunia masuk ke alam barzah, dari alam barzah masuk ke alam akhirat. Kita sudah melewati 2 fase dan kita berada pada periode yang ketiga di alam dunia. Kalau ditanya, emang kamu benar dulu pernah di alam rahim? Ya nggak ada yang ingat. Tapi kalau kita nggak percaya, buktinya memang manusia ya setelah Nabiullah Adam alaihissalam itu dari rahim seorang ibu. Kan memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum al-ayah. Dialah Allah yang mengeluarkan kamu sekalian setelah Adam, manusia akan lahir dari seorang ibu. Kalau kita ditanya, masih ingat nggak kita berada di rahim seorang ibu? Nggak ingat sama sekali. Terus percaya nggak kita dulu berada di rahim? Ya memang kenyataannya begitu. Jadi oleh karena itu, nah tinggal 2 periode lagi, alam barzah, alam akhirat. Berarti kita sudah semakin dekat kan? Semakin dekat untuk memasuki. Nggak mungkin kita akan kembali lagi ke alam rahim. Yang pasti kita akan terus berjalan dan selanjutnya kita berada di alam barzah. Karena Allah Subhanahu wa taala, kita yakin sepenuhnya. Maka orang-orang yang yakin dengan datangnya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari keadaan hari kiamat. Tapi orang-orang yang tidak percaya, maka Allah akan tunjukkan, Allah akan persaksikan agar dia betul-betul melihat bagaimana keadaan hari kiamat. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah habarkan tentang datangnya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha al-ayah. Ketika bumi ini digoncangkan dengan sangat goncangnya, dengan sangat dahsyatnya, apa yang ada dalam perut bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu manusia yang tidak percaya dengan datangnya hari kiamat menyaksikan dengan mata kepala. Wa qalal insanu ma laha, ini apa ini? Orang-orang yang beriman, keadaan itu sungguh sangat mengerikan, maka sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya dimatikan sehingga tidak menyaksikan keadaan yang sangat mengerikan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, dan itu janji Allah pasti akan dipenuhi karena Allah itu al-mu'min. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dalam surat At-Taghabun ayat yang kedua, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kamu sekalian dan di antara kamu sekalian faminkum kafirun wa minkum mu'min. Di antara kamu sekalian, itu memang ada di antara kamu sekalian yang ingkar kepada Allah. Wa minkum mu'minun, tapi ada di antara kamu sekalian yang percaya tentang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga nah kita bersyukur kita itu menjadi orang-orang yang beriman. Kita enggak susah untuk langsung mengimani apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena ada sebagian orang yang untuk bisa beriman itu prosesnya sangat panjang.
Untuk bisa beriman itu mereka harus memeras pikirannya, memeras tenaganya untuk menjadi sesuatu agama yang diyakini. Tuhan yang diyakini itu sangat sulit. Tapi alhamdulillah kita ini berarti kita mendapatkan anugerah dari Allah, keimanan. Tapi Allah sudah kabarkan. Jadi hidup ini pasti faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang manusia lakukan. Jadi yang kafir ya udah terserah, dia sudah milih gitu. Yang mukmin beruntunglah mereka. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah. Jadi fenomena kehidupan ini Allah sudah gambarkan semuanya. Maka dalam hadis qudsi sampai Allah Subhanahu wa Rasulullah SAW juga sampaikan kabar dari Allah. Demi Allah tidak beriman seseorang. Sampai Rasulullah menyebutkan 3 kali, demi Allah tidak beriman seorang. Demi Allah tidak beriman seorang. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak memberikan rasa aman tetangganya dari gangguannya? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi maka orang yang beriman karena percaya kepada Allah, maka dia akan selalu menjaga dirinya, menjaga rasa aman bagi lingkungannya, dan menjadikan amannya bagi saudara-saudaranya. Kenapa demikian? Iya, orang yang beriman itu udah yakin kok, semuanya ada balasannya kok. Orang yang beriman sudah yakin karena memang janji Allah itu sudah pasti. Jadi oleh karena itu dia harus menjaga diri karena memang sebagaimana Rasulullah nyatakan takhallaku min akhlaqillah. Hendaknya kamu sekalian berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Kalau Allah itu bisa dipercaya, ucapannya, tindakannya, maka asma af'alnya Allah itu betul-betul bisa dipercaya. Maka orang yang menyandang mukmin begitu juga hendaknya bisa dipercaya, ucapannya bisa dipercaya, tindakannya juga menunjukkan bisa dipercaya, dan juga dia menjadi keimanannya itu menjadi penyebab rasa amannya bagi lingkungan. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka hendaknya kamu sekalian beribadah, sembahlah kepada Tuhanmu yang telah memiliki Baitullah Ka'bah, alladzi at'amahum min ju'. Tuhanmu itu yang memberikan makan, yang menghilangkan rasa lapar. Wa amanahum min ju', dan Tuhanmu itu yang memberikan rasa aman, yang mengamankan dari rasa ketakutan. Itulah al-mu'min. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan seseorang itu akhirnya nyaman, enak tidur, nyenyak makan, makan enak, tidur nyenyak. Orang yang beriman bagaimana enggak gitu? Karena memang semuanya sudah Allah itu sudah janjikan semuanya. Wah, kalau begitu enggak perlu dipikirkan nanti masuk surga apa neraka ya, enggak usah dipikirkan. Itu urusan Allah. Kira-kira nanti saya dapat balasan apa ya? Saya itu udah sholat dari kecil sampai sekarang, nanti balasan apa? Enggak usah dipikirin. Saya selalu berdoa kira-kira dikabul enggak? Udah, kalau udah doa selesai. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti gimana ya anak-anakku selanjutnya nanti, enggak usah terlalu difikirkan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah yang penting seorang mukmin itu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Tunaikan tugas kita sebagai seorang mukmin,
maka akan terpercayalah dalam kehidupan ini. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa nyaman. Orang kalau udah lapar itu suatu hal yang sangat sangat menyakitkan. Maka Allah sudah janjikan, Allah yang ngasih makan. Jadi untuk hari ke depan nanti anak cucu kita gimana ya? Loh, ada Allah, urusan penyiapan makan itu Allah sudah siapkan. Bumi dihamparkan dan bumi bisa diolah dimanapun Allah sudah. Yang penting manusia itu mau melakukan tugasnya masing-masing. Jadi Allah lah yang akan memberikan, menjamin kalau hanya urusan makan. Allah juga yang akan menghilangkan rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan Allah yang akan menjamin keamanan sehingga rasa ketakutan itu akan hilang. Coba kalau bukan orang yang beriman, itu begitu pas naik pesawat, kita melewati suasana, melewati kekosongan udara. Wah, itu udah habis. Waduh, begitu terjadi goncangan itu, waduh, mati aku. Belum. Ya. Jadi ketika terjadi situasi kondisi tertentu, orang yang beriman, ya kita yakin kepada Allah bahwa kalau memang harus mati, ya memang ketentuan Allah. Karena itu ma'asyiral muslimin, orang-orang yang berimanlah yang akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang beriman kepada Allah, takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala sesuatu takut kepada dirinya. Dan siapa saja yang tidak takut kepada Allah, maka dia akan dibuat oleh Allah. Dia akan selalu ketakutan dengan apapun dan siapapun. Hadis qudsi. Dan satu lagi, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan, karena itu ucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah adalah bentengku. Siapa yang masuk dalam bentengku, maka ia akan memperoleh keamanan dari sisiku, kata Allah dalam hadis qudsi. Ucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, inilah kunci orang yang beriman. Begitu seorang sudah menyatakan la ilaha illallah, maka dia dapat label iman, mukmin orangnya. Berarti dia sudah masuk dalam bentengnya Allah. Orang yang sudah menyatakan la ilaha illallah summastaqim, kemudian dia terus pegang teguh istiqomah dalam kalimat itu, maka Allah akan menjamin dia akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala itu sungguh Tuhan yang bisa dipercaya, Tuhan yang sangat terpercaya dan memberikan rasa aman dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, jika ada pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan. Silahkan Mbak Yenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekilas tadi saya mendengar makna al-mukmin itu yang memberi jaminan keamanan, betul ya Ustaz? Iya. Kemudian Ustaz berkata ada juga yang maha terpercaya, itu juga bisa tadi disebut al-mukmin. Iya. Ini kelihatannya kan berbeda Ustaz ya, yang maha terpercaya. Mungkin apakah ada arti-arti yang lain dari al-mukmin ini? Karena orang yang beriman juga disebut al-mukmin. Iya. Dan terus saya pernah mendengar adanya manusia itu dilarang memberi nama dengan nama asma Allah.
kecuali ada namanya Abdul, Ustaz Abdul Rahman. Nah, gimana kalau orang yang namanya mukmin, Ustaz? Itu apakah menyalahi syariat juga, Ustaz? Iya. Jadi dari sudah saya berikan ada beberapa kalau kita merujuk dalam kamus dalam kitab Lisanul Arab itu bahwa al-mu'min itu yang pertama yang maha terpercaya. Kemudian arti yang kedua adalah yang menepati janjinya. Kemudian yang memberi keamanan bagi makhluknya, dan yang membenarkan rasul-rasulnya, dan dialah Allah yang memberikan perlindungan. Karena itu siapa saja yang menyatakan dirinya sebagai mukmin harus belajar dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala gambarkan itu. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan tahallaku min akhlaqillah, hendaknya kamu sekalian itu berlaku sebagaimana Allah itu melakukan kepada dirimu. Dan kemudian bagaimana kalau seseorang itu membuat nama, ya baiknya, ya sebaiknya seseorang tidak menggunakan langsung asma Allah, kecuali ditambah dengan yang lain seperti Abdullah. Sekalipun kemarin juga ada itu viral namanya Allah, atau ada juga namanya Tuhan. Itu ada orang-orang yang mungkin karena ketidaktahuannya, bisa jadi dia nggak tahu bahwa itu nggak boleh caranya begitu. Jadi etikanya kalau engkau mau menggunakan asma Allah harus disertakan dengan sifat yang lain. Abdullah itu. Jadi kemudian tapi ada orang yang kasih nama mukmin, ya mungkin dia mestinya Abdul Mukmin, ya gitu. Tapi nggak keren itu, langsung mukmin aja. Ya sudah, itu hanya sifat keamanan, artinya dia bisa dipercaya orang tuanya. Yang penting jangan kasih namanya Al-Mu'min itu. Jadi alif lam di situ menunjukkan memang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi memang dalam kehidupan ini memang ada saja. Saking senengnya, pokoknya saya akan menggunakan kalimat-kalimat yang ada dalam Arab, terus dikasih nama waladhdallin. Jadi makanya dalam pemberian nama itu dikonsultasikan kepada yang mengerti gitu, supaya tidak keliru. Ya memang yang terjadi di tengah masyarakat itu ya macam-macam, karena memang pemahamannya yang memang bermacam-macam, sehingga dalam menentukan, dalam memberikan, termasuk memberikan nama itu suka masih keliru. Ya tinggal dikonsultasikan memang. Terus saya kira begitu. Ada yang lain? Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan masuk pada kajian Al-Muhaimin. Dialah Allah yang memelihara. Nanti bagaimana Allah, pemeliharaan Allah itu kayak apa? Kita dipelihara oleh Allah. Allah yang menjaga, yang menaungi, yang memperhatikan. Katanya Al-Muhaimin itu termasuk Allah itu memperhatikan betul kepada kita. Kita akan ulas. Setidaknya di dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan bagaimana penjelasan terhadap Al-Muhaimin. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa terus mengenal Allah lebih dekat, mengenal Allah lebih dekat bersama Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.